Sementara saya off kamera dulu ya. Ini koneksinya suka ini kurang stabil. Ya, saya review kembali ya sebentar gitu ya untuk merefresh bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah SAPD itu terbagi ke dalam 2 subsistem. Sistem akuntansi SKPD ini yang sudah kita pelajari ya selama mid semester pertama, dan mid semester kedua kita masuk ke sistem akuntansi PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ya. Nah, kalau saudara bandingkan dengan konstruksi sistem akuntansi pemerintah pusat, ya, ini sangat mirip sekali. SAPP itu juga terbagi ke dalam 2 subsistem besar. Kalau di pusat, sistem akuntansi SKPD ini adalah SAI, sistem akuntansi instansi kan, yang diselenggarakan oleh KL, Kementerian Lembaga selaku pengguna anggaran, sampai ke unit di bawahnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, jadi dari kementerian lembaga ke bawahnya ada unit eselon 1, eselon 2, eselon 3 ya. Yaitu kantor-kantor eselon 1, eselon 2, eselon 3 selaku KPA. Kalau menterinya itu PA ya. Pimpinan lembaga itu PA. Itu kalau di pusat. Ya, tapi kalau di Pemda pengguna anggaran itu siapa? Kepala SKPD ya. Nah, kuasa pengguna anggaran kalau di Pemda itu nggak mesti kepala kantor ya, bisa juga kepala bidang ya, kabid, kabag itu bisa ya, selaku KPA gitu. Nah, kalau di pemerintah pusat KPA itu kan mesti kepala kantor tuh ya. Apakah unit eselon 1, unit eselon 2 atau unit eselon 3 ya, itu KPA semua ya. Karena PA-nya siapa? Menteri gitu. Ya, itu bedanya dengan Pemda. Nah, sekarang SA PPKD, Saudara ya. Itu Saudara bayangkan Kementerian Keuangan. Ya. Kementerian Keuangan itu ya, itu ada yang namanya BA-Bun ya, anggaran bagian anggaran bendahara umum negara. Ya. Ini berbeda dengan kementerian atau lembaga yang lain. Nah, kalau KL yang lain secara umum hanya apa namanya? BAKL aja, bagian anggaran kementerian lembaga aja. Tapi Kemenku itu dia punya BAKL, maksudnya BA Kementerian Keuangannya sendiri ya, sebagai kementerian seperti kementerian yang lain. Satu lagi punya BA Bun ya, bagian anggaran Bun. Bun ini adalah Menteri Keuangan gitu kan. Nah, jadi PPKD ini kan sebetulnya ini seperti Menteri Keuangan gitu ya, Menteri Keuangan di Pemda. Cuma kan di Pemda nggak ada ya jabatan menteri kan, ya nggak ada jabatan menteri gitu. Nah, jadi sebutannya pejabat aja di sini, pejabat pengelola keuangan daerah, ya. Di mana ini kalau dianalogikan dengan di pusat, PPKD itu adalah BUN sebetulnya, gitu kan. Nah, jadi Menteri Keuangan lah sebetulnya, ya kalau di pusat gitu. Ya, PPKD ini otomatis dia juga BUD, Bendahara Umum Daerah. Ya. Jadi di Pemda juga ada bagian anggaran BUD. Nah, akuntansinya sendiri itu. Ya. Akuntansinya sendiri, nanti laporan keuangannya sendiri ya. Nah, laporan keuangan PPKD. Kalau komponen laporan keuangannya sih sama aja namanya ya dengan SKPD. Ada L, LRA, LO, LP, ekuitas, neraca, caleg ya. Cuma kontennya tentu tidak sama dengan SKPD ya. Isinya berbeda ya. Nanti di slide berikutnya kita lihat perbedaannya di mana saja. Ya, kemudian sistem akuntansi PPKD ini juga memiliki fungsi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian yang disebut juga LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah disingkat LKPD. Ya, LKPD ini merupakan konsolidasian dari
laporan keuangan seluruh SKPD dengan laporan keuangan PPKD ini. Ya, sehingga menjadi LKPD. Nah, yang diberi opini oleh BPK ya, itu laporan keuangan yang mana? Ya. Jadi kalau saudara browsing gitu ya, Pemda mana dapat opininya apa dari BPK untuk laporan keuangan Pemda yang kemarin yang 2020. Ini sudah selesai karena auditnya. Pusat aja sudah terbit ke opininya ya, pusat. Nah, kalau Pemda pasti juga sudah ya. Gitu. Nah, kalau di Pemda yang diberi opini oleh BPK itu hanya LKPD-nya ya, hanya LKPD-nya atau laporan keuangan di tingkat Pemda ya. Kalau laporan keuangan di tingkat SKPD tidak diberi opini oleh BPK. Laporan keuangan PPKD juga tidak diberi opini tersendiri oleh BPK. Hanya setelah digabung menjadi laporan keuangan konsolidasian di tingkat Pemda atau LKPD, baru kemudian ini yang diberi opini oleh BPK. Apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberi pendapat. Itu kan 4 jenis opini itu kan ya, masih ingat saudara ya. Di opini ini diberikan sebagai laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di pemerintah daerah, begitu ya. Nah, kalau di pusat, saudara, laporan keuangan BUN itu tidak cuma satu gitu, karena BA BUN itu kan ada beberapa ada beberapa BA ya, BA 99 berapa, BA 99 berapa gitu. Itu juga ada laporan konsolidasinya untuk laporan keuangan BUN tuh kalau di pusat. Ya, sehingga kalau di pusat laporan keuangan BUN itu juga dianggap entitas pelaporan, dikasih opini oleh BPK. Ya, gitu. Laporan keuangan konsolidasian di tingkat kementerian lembaga itu juga diberikan opini oleh BPK. Ya, berbeda nih kalau di Pemda. Pemda laporan keuangan SKPD nggak diberi opini oleh BPK, dianggap entitas akuntansi. Jadi yang diberi opini oleh BPK itu di tingkat entitas pelaporan. Entitas pelaporan itu yang mengkonsolidasikan laporan keuangan dari entitas akuntansi. Ya. Jadi SASKPD, SAPPKD ini dianggap entitas akuntansi, ya, sehingga laporan keuangannya tidak diberi opini. Nah, yang dianggap entitas pelaporan untuk Pemda adalah Pemdanya itu sendiri, Pemdanya gitu ya, yang dianggap entitas pelaporan. Ini yang mengkonsolidasikan. Cuman yang melaksanakannya adalah PPKD. Maksudnya tanggung jawabnya ada di PPKD. Ya, tanggung jawab di atasnya tentu kepala daerah, tapi didelegasikan kepada PPKD. Ya, sekali lagi kalau di Pemda, entitas pelaporannya itu Pemda. Satu Pemda, satu entitas pelaporan, satu opini dari BPK. Tapi kalau di pusat, kementerian lembaga, laporan keuangan di tingkat kementerian lembaga itu udah dianggap entitas pelaporan. Laporan keuangan BUN udah dianggap entitas pelaporan. Sehingga laporan keuangan KL, laporan keuangan BUN itu masing-masing sudah diberikan opini oleh BPK atas laporan keuangannya. Nah, kemudian laporan keuangan KL dan laporan keuangan BUN ini kan digabung lagi menjadi LKPP namanya. Laporan keuangan pemerintah pusat. Ini LKPP ini pertanggungjawaban presiden nih, di tingkat presiden. Ya. Nah, kemarin alhamdulillah udah terbit opini untuk LKPP-nya saja itu WTP. Ya, jadi udah dari 2016 itu ya WTP LKPP itu mendapat opini WTP. Ya, seperti itu. Tentu untuk mendapat opini WTP untuk LKPP ini lebih sulit. Karena apa? Karena LKPP ini gabungan dari laporan keuangan Kementerian Lembaga dan laporan keuangan BUN. Ya, artinya kalau laporan keuangan BUN-nya belum WTP, mungkin nggak LKPP-nya WTP? Nggak mungkin kan? Gitu ya. Jadi harus yang laporan keuangan yang di bawahnya ini harus WTP dulu. Begitu digabung nanti ya WTP juga gitu. Nah, cuman memang untuk opini kementerian lembaga belum semuanya dapat WTP. Namun demikian, itu ya, secara umum BPK
berkeyakinan untuk memberikan opini WTP pada LKPP-nya. Gitu. Ya, itu sedikit review ya, perbandingan konstruksi sistem akuntansi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk yang mana yang entitas akuntansi, yang mana yang entitas pelaporan. Ya, di sini kemudian kita menjadi tahu, oh jadi opini BPK itu diberikan ke entitas pelaporan. Entitas pelaporan di Pemda itu ya satu Pemda ya satu entitas pelaporan. Pemdanya itu sendiri. Tapi kalau di pusat, entitas pelaporan yang pertama entitas pelaporan kementerian lembaga. Berapa banyak? Ya sebanyak kementerian lembaga. Itu entitas pelaporan. Ditambah BUN ya, itu entitas pelaporan juga. Nah, entitas pelaporan yang paling tinggi adalah LKPP Presiden. Ya, gitu. Kalau di Pemda kepala daerah gitu ya. Tuh, manifestasi dari entitas pelaporan Presiden ya yang memang diserahkan dikuasakan ke Menteri Keuangan selaku BUN. Nah, kalau di Pemda manifestasi dari entitas pelaporan paling tinggi itu adalah kepala daerah ya yang dikuasakan ke PPKD. Gitu. Nah, kemudian setelah disusun laporan konsolidasian ya, laporan keuangannya menjadi 7 ya, di sini ada 7 nih. Coba cek Saudara, mana yang baru nih? Ada 2 komponen yang baru yang muncul setelah penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang mana itu? LPSL, Pak. LAK. Yang mana? LPSL dan LAK. Ya, betul ya, LPSL dan LAK. Ya. Gitu. Nah, untuk penyusunan laporan konsolidasinya itu di bab 7 tuh Saudara ya. Kalau di modul di bab 7. Ya, memang sebetulnya kalau lihat modul tinggal 2 bab lagi tuh bahasan kita. Ya. Tetapi nanti kan ada kembangan-kembangannya ya. Ada kembangan-kembangannya. Jadi cukuplah itu 2 bab itu menjadi bahan untuk UAS. Baik. Akuntansi pemerintahan itu mengakuntansikan transaksi pelaksanaan anggaran. Ya, jadi untuk mengetahui kira-kira transaksi apa aja yang akan terjadi, nah tentu kita harus memahami isi dari anggarannya. Ya, kalau di Pemda tentu APBD. Kalau secara struktur ringkasnya kan sebetulnya ya sama aja kayak APBN ya. Pendapatan dulu ya di atas, kemudian disusul belanja, kemudian diselisihkan, selisihnya namanya surplus defisit ya. Habis itu pembiayaan ya. Mungkin surplus ini mau dialokasikan kemana, kalau surplus, kalau defisit mau ditutup oleh pembiayaan apa ya. Nah, kemudian pembiayaan juga ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, diselisihkan namanya pembiayaan neto. Kemudian langkah terakhir, pembiayaan neto ditambahkan ke surplus defisit, nanti hasilnya menjadi silpa namanya, sisa lebih pembiayaan anggaran. Ya, itu kalau orang Pemda kadang nyebutnya sisa lebih perhitungan anggaran katanya. Itu sebetulnya maksudnya sama ya. Gitu. Kalau saudara lihat di SAP kan silpa itu sisa lebih pembiayaan anggaran. Tapi kadang di Permendagri itu sisa lebih perhitungan anggaran disebutnya. Tapi maksudnya sama lah itu. Nah, kemudian saudara perlu ingat juga di sini ya, ada silpa yang ditulis dengan huruf besar semua, I-nya besar. Kemudian ada silpa ya yang huruf I-nya ditulis kecil, huruf kecil. Ya. Untuk silpa dengan huruf I kecil itu dia masuk ke penerimaan pembiayaan. Ya. Ya, jadi apa sih bedanya silpa I besar sama I kecil? Silpa I besar itu silpa akhir tahun berjalan. Ya. Sedangkan silpa I kecil sebetulnya
dari itu juga sama barangnya. Dari silpa akhir tahun berjalan itu, begitu nanti kita masuk ke tahun anggaran berikutnya, maka silpa yang kemarin, silpa yang akhir tahun kemarin ini, kemudian di tahun ini akan menjadi apa? Silpa awal tahun. Nah, untuk membedakan, berarti di sini kan ada dua silpa gitu. Untuk membedakan silpa awal tahun dan silpa akhir tahun, yang awal tahun dibikin I-nya I kecil. Nah, silpa awal tahun ini saudara bisa menjadi sumber penerimaan pembiayaan sehingga dimasukkan ke penerimaan pembiayaan. Gitu, ya. Kalau Pemda itu saudara apa namanya? Masih mengandalkan silpa awal tahun sebagai sumber penerimaan pembiayaan ketimbang menarik pinjaman untuk menutup defisit. Ya, saya sudah ada kajian sedikit ya, total pinjaman Pemda secara nasional seluruhnya ya sampai akhir tahun 2019 itu cuma sekitar 12 triliun. 12 triliun. Kalau dibandingkan dengan total APBD secara nasional itu belum ada 1%-nya dari total APBD. Jadi relatif aman ya. Gitu. Sekarang kita memang kalau baca berita itu ya, misalnya di Detikom itu lagi disorot lagi itu utang itu ya. Di mana katanya BPK mengkhawatirkan utang pemerintah itu ya, pemerintah pusat maksudnya ya. Gitu. Nah, ya sudah 6.500 triliun kalau nggak salah, dibandingkan dengan APBN ya mungkin udah lebih dari 200%-nya ya barangkali. Tapi kalau APBD ya itu secara nasional seluruh Pemda masih relatif aman ya. Itu nggak sampai 1% mungkin ya dari total APBD-nya tuh. Saya ini PPT-nya tadi muter-muter hang kayaknya sih, saya stop dulu. Saya coba share ulang ya. Oh, masih muter-muter lagi ini. Bentar. Atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya nunggu ini. Sambil nunggu loading materinya lagi. Sudah terlihat lagi slide-nya, saudara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, tadi sampai sini kan ya. Nah, kalau kita jembrengin, istilahnya dijembrengin, ada perbedaan klasifikasi ya APBD dengan aturan lama ya dibanding dengan klasifikasi APBD berdasarkan aturan baru yang berlaku saat ini, yaitu Permendagri 77 tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah. Ya, Permendagri ini peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini merupakan turunan dari PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya, saudara kan semester kemarin sudah belajar pengelolaan keuangan daerah ya, ya kan? Nah, mudah-mudahan masih ingat nih ya klasifikasi pendapatan dengan aturan baru versus aturan lama. Bedanya kan di ini kelompok dana perimbangan nih. Yang lama kan begini, ada dana perimbangan sebagai kelompok tersendiri. Sementara klasifikasi yang baru itu menjadi pendapatan transfer. Ya, ruang lingkup skupnya tentu yang pendapatan transfer ini lebih luas. Bukan hanya mencakup dana perimbangan, tetapi mencakup transfer lainnya dari pemerintah pusat, seperti dana insentif daerah, termasuk dana otsus, dana keistimewaan,
DIY ya, dana desa ya, itu masuk semua pendapatan transfer ya. Dan juga termasuk transfer antar daerah. Jadi pemerintah provinsi itu kan biasanya dia melakukan bagi hasil pajak ya. Jadi melakukan transfer juga ke kabupaten kota bagi hasil pajak pajak kendaraan bermotor. Contohnya itu. Nah, itu contohnya ya, transfer antar daerah. Jadi dari provinsi ke kabupaten. Berarti kalau APBD kabupaten kota, di sini ada transfer pendapatan transfer dari pemerintah provinsi juga ya, gitu. Kalau provinsi pendapatan transfernya hanya dari pemerintah pusat ya kalau provinsi gitu. Nah, sehingga ini perbedaan berikutnya di kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Ini tinggal 3 kotak nih ya. Karena yang dulunya ada di lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagian masuk ke pendapatan transfer. Sehingga sekarang jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi lebih sedikit ya. Karena sebagian sudah direklas ke pendapatan transfer ya gitu. Nah, kita mau pakai yang mana? Ya, yang semester ini kita masih pakai yang lama dulu lah ya. Karena yang lama ini kan masih dipakai sampai 2020 sebetulnya. Dan yang baru ini baru mulai sebetulnya di 2021 ini gitu ya. Gitu. Jadi karena kemarin tuh saya nunggu Permendagrinya agak telat juga tuh munculnya. Jadi begitu mau revisi modulnya ini perkuliahannya udah mulai ya. Gitu. Yang penting kalau dari sisi jurnal standarnya gitu ya, cara nyusun laporan keuangannya ya tentu tidak berbeda. Yang penting saudara paham di situnya ya. Masalah klasifikasi itu ya gampang ya. Hanya kita tinggal lihat ya mappingnya seperti apa gitu. Yang kalau misalnya kita sekarang pakai klasifikasi seperti ini, seandainya kita konversi ke klasifikasi baru, mappingnya kemana? Kan gitu ya. Kalau PAD ini tidak ada perbedaan ya, yang klasifikasi atau struktur PAD yang lama dengan yang baru, tidak ada perbedaan. Kemudian sekarang pendapatan transfer ya, tinggal di mapping. Ini dana perimbangan masuk semua pendapatan transfer. Lalu di sini samping itu nih dana bagi hasil pajak di provinsi masuk ke transfer antar daerah, dana otsus masuk ke pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya. Bantuan keuangan dari Pemprov atau dari Pemda lainnya ini masuk juga ke transfer antar daerah. Nah, kira-kira cuman itu aja ya, reklasifikasi kelompok saja di level kelompok. Kalau jenis pendapatannya sih sama saja. Demikian juga belanja ya, yang berbeda dalam pengelompokannya aja. Dulu ada 2 kelompok ya, belanja tidak langsung, belanja langsung, sekarang menjadi 4 kelompok. Kalau dilihat dari jenis belanjanya sih sama aja ya. Coba lihat saudara ya. Jenis belanja, belanja pegawai, belanja bunga, subsidi hibah dan seterusnya. Ada nggak di yang baru? Ada semua. Kemudian di jenis belanja yang berdasarkan aturan baru ada nggak jenis belanja yang baru yang belum ada sebelumnya? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada yang baru. Ya, itu. Cuma pengelompokannya aja yang berbeda ya, sehingga menjadi sekarang ini belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Ya. Kalau pembiayaan relatif tidak ada perubahan saudara ya, tidak ada perubahan, cuman di sini di penerimaan pembiayaan dan pengeluaran ditambah 1 kotak, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, cuma itu aja bedanya. Nah, jadi kan kalau yang lama tuh begini, ya dari APBD itu kan alokasinya pertama ke SKPD, kemudian ke SKPKD. SKPKD ini punya 2 bagian anggaran. Bagian anggaran SKPKD ya dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran biasa ya, seperti SKPD yang lainnya. Kemudian satu lagi bagian anggaran PPKD selaku BUD. Ini kalau yang di pusat namanya BA Bun, bagian anggaran Bun. Nah, ini yang sedang kita bahas nih ya, akuntansi bagian anggarannya BUD nih ya.
Nah, cuma di Permendagri disebutnya ya PPKD ya, sistem akuntansi PPKD ya, bukan sistem akuntansi BUD. Meskipun PPKD dan BUD itu orangnya sama gitu ya, tapi dia pakai istilah sistem akuntansi PPKD. Nah, dengan aturan baru ini sepertinya anggaran di SKPKD ini jadi satu ya, jadi tidak dibagi dua BA sepertinya, ada BA SKPKD sama BA PPKD ya. Tapi ya itu tuh sebetulnya nggak ini juga ya, nggak mutlak harus begitu juga ya. Kalau Pemdanya masih ingin memisahkan dua bagian anggaran SKPKD dan bagian anggaran PPKD selaku BUD juga nggak masalah menurut saya sih. Justru yang di PC itu lebih memudahkan untuk pelaporan dan pertanggungjawabannya, nggak kecampur gitu ya. Fungsi SKPKD selaku SKPD dengan fungsi PPKD selaku BUD. Ya, jadi selanjutnya saya akan mengacu ke Permendagri 13/2006 dan perubahannya sebagai aturan yang lama yang berlaku sampai 2020 ya. Sekarang ini kita akan fokus akuntansi ke kotak yang sebelah kanan. Ya. Untuk akuntansi pendapatan, kira-kira pendapatan apa aja yang mungkin terjadi di PPKD ya. PAD mungkin masih terjadi pendapatan asli daerah, contohnya bagi hasil dari BUMD ya, atau layanan PAD yang sah berupa bunga misalnya ya. Kalau pajak daerah, retribusi daerah itu adanya di SKPD, saudara ya. Gitu. Kemudian belanja tidak langsung berupa belanja pegawai adanya di anggaran SKPD. Di anggaran PPKD nggak ada belanja gaji, tunjangan pegawai, nggak ada ya. Jadi dia belanja tidak langsung ya, semuanya masuk ke PPKD kecuali belanja pegawai yang gaji dan tunjangan itu ya, nggak ada di situ. Pokoknya nggak ada belanja pegawai, nggak ada belanja langsung ya. Belanja langsung juga hanya ada di anggarannya SKPD ya, seperti belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal itu adanya hanya di anggaran SKPD. Termasuk anggaran di SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD ya. Nah, kemudian pembiayaan ini semuanya hanya ada di anggaran PPKD ya, seperti penarikan pinjaman, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan ya, itu hanya dianggarkan di PPKD ya. Kemarin kan di akuntansi SKPD kita nggak menemukan kan ya transaksi penarikan pinjaman, transaksi penyertaan modal ya, nggak menemukan karena itu tuh transaksi pembiayaan ya. Transaksi pembiayaan hanya terjadi di dalam akuntansi PPKD ya. Gitu. Ingat ya, penerimaan pembiayaan kan berbeda dengan pendapatan. Penerimaan pembiayaan itu penerimaan yang akan dibayar kembali. Pengeluaran pembiayaan juga berbeda dengan belanja. Kalau pengeluaran pembiayaan ini pengeluaran yang akan diterima kembali. Itu. Ya, jadi di SKPKD ini ada satu entitas, subentitas yang melakukan fungsi akuntansi SKPKD. Sebetulnya itu masih menjadi tanggung jawabnya ini PPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD gitu ya. Yang mencatat transaksi pelaksanaan anggarannya PPKD selaku BUD dan termasuk transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD gitu ya, untuk menghasilkan laporan keuangan PPKD. Kita masuk ke bukti transaksi ya, karena akuntansi itu kan pencatatannya harus berdasarkan bukti transaksi. Ya. Untuk transaksi pendapatan di PPKD itu, saudara, ya itu relatif jumlahnya besar, sehingga nggak ada pendapatan yang ditransfer dulu ke rekening bendahara penerimaan, kemudian oleh bendahara penerimaan diteruskan ke rekening Kasda, ya nggak ada yang begitu tuh, biasanya langsung aja oleh penyetor itu langsung ke rekening kas daerah, ya
Sehingga buktinya itu mungkin berupa nota kredit, rekening koran dari bank. Ya, ya kalau pemerintah naruh uang di bank namanya bukan tabungan, ya kan? Namanya kalau tabungan pribadi, biasanya dalam bentuk rekening koran. Rekening koran itu ya kalau untuk BUD itu biasanya setiap hari itu dikirimi oleh bank, ya bukan bulanan, setiap hari, ya. Nah di situ ada penjelasan kan, rekening di bank itu kan bisa di debit, bisa di kredit tuh, ya kan saldo kita. Kalau di debit ada penjelasannya, ya nanti ada penjelasan namanya nota debit. Nah kalau saldo kita di kredit, kalau di kredit berarti saldo kita bertambah ya. Nah penjelasannya dari mana itu bertambahnya? Tinggal lihat di nota kredit, kan gitu, ya. Jadi nota kredit ini bisa menjadi bukti transaksi, ya bisa juga bukti transfer lah pokoknya ya, seperti itu umumnya itu. Nah, berdasarkan bukti itu baru kita akui adanya penerimaan pendapatan. Nah, kemudian belanja juga kalau di PPKD itu nggak ada belanja yang nilainya kecil kayak 1 juta, 2 juta, nggak ada tuh. Ya, bisa ratusan juta sekali transaksi, bisa 1 miliar sekali transaksi. Makanya itu umumnya pakai SP2DLS. Nah, ada yang pakai SP2D UP dulu, GUTU gitu untuk bayar belanja. PPKD nggak ada, LS umumnya. Ya, ya tentu SP2D ini kan diawali dari SPP, kemudian SPM, baru SP2D. Ya. Nah, di samping SP2D tentu ada dokumen pendukung lainnya seperti nota debit rekening koran ya, atau bukti pengeluaran yang lainnya. Kalau SPM, SPD ini sebagai ini aja lampiran pendukung kira-kira ya dari dokumen sumber. Ini dokumen sumbernya utamanya ini. Gitu. Nah, tapi ada kemungkinan juga belanja di PPKD ini masih bisa dibayar dengan UP. Yang mana? Belanja bansos. Karena belanja bansos ini kan belanja bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Tidak semua masyarakat kurang mampu itu punya rekening di bank. Karena kalau LS ini kan harus ditransfer ke rekening penerima ya. Gitu. Kalau cash berarti kan dari UP itu, dari uang persediaan. Oleh karena itu, saya sempat membaca dulu Permendagri tentang bansos ya, masih dimungkinkan pembayaran bansosnya itu secara tunai ke penerima kalau jumlahnya maksimal 5 juta per orang ya gitu. Itu kalau si penerima nggak punya rekening di bank. Itu aja tuh bansos aja. Yang lain relatif semua SP2DLS. Ya, apalagi pembiayaan ya. Pembiayaan ini kayak bayar pinjaman, bayar pokok pinjaman ya. Kemudian penyertaan modal, mana ada yang jumlah uangnya kecil, besar-besar semua ya, gitu. Penerimaan pembiayaan ya sama tuh kayak pendapatannya, pakai bukti transfer atau nota kredit bank. Kalau pengeluaran pembiayaan SP2D LS juga umumnya sama kayak belanja tadi. Ya karena ini pengeluaran ini jumlah uangnya besar-besar biasanya ya. Kalau pengisian dana cadangan ini saudara sebetulnya ini bukan uang Pemda dibayarkan ke pihak lain. Kayak untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman itu beda. Ini hanya menggeser aja posisi uang, ibaratnya saya punya uang misalnya, 1 miliar, yang 500 juta ya, yang 500 juta mau saya sisihkan ya supaya nggak terganggu oleh belanja operasi saya. Yang 500 juta udah saya masukin deposito aja deh, namanya dana cadangan gitu. Ya, jadi sebetulnya itu aja, cuman memisahkan uang ya, uang milik Pemda yang tadinya di rekening kas umum daerah ke rekening khusus yang ditujukan untuk
pembentukan dana cadangan. Dana cadangan ini bisa disisihkan setiap tahun berapa ya per tahunnya, sehingga nanti setelah sekian tahun ya nanti akan mencapai jumlah tertentu yang diinginkan, di mana jumlah tertentu yang diinginkan ini ya sudah direncanakan untuk membiayai satu kegiatan tertentu yang memang membutuhkan dana yang sangat besar ya, sehingga nggak mungkin kegiatan ini ujug-ujug dianggarkan ya untuk tahun anggaran berikutnya ya, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Kalau dipaksakan ujug-ujug dianggarkan untuk tahun anggaran berikutnya, ini bisa rusak nih penyusunan anggaran. Bisa-bisa anggaran untuk SKPD yang lain bisa kesedot gitu ya, bisa kesedot untuk program itu gitu. Ya, jadi harus nabung dulu. Seperti itu. Ibarat orang kalau mau beli mobil, beli rumah, jarang ada ya yang misalnya saudara baru kerja tahun pertama ya, tahun depan sudah beli mobil cash gitu kan, sudah beli rumah cash gitu kan. Kalau kredit sih masih mungkin ya gitu. Tapi untuk DP aja mungkin perlu nabung dulu kan, nabung gitu ya. Udah kumpul uangnya baru bisa untuk DP. Itu logikanya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini transaksi PPKD dengan SKPD atau transaksi resiprokal ya. Ini buktinya SP2DUP, GU, TWLS yang diterbitkan ke SKPD. Termasuk juga STS ataupun nota kredit, bukti setoran dari SKPD. Ini bukti transaksi untuk transaksi resiprokal antara PPKD dan Satker. Baik, ya berikutnya kita lihat jurnal standarnya. Jurnal standarnya kita bagi dua subsistem, SAPA ya, SAPA ini basis kas ya, menghasilkan LRA. LRA itu isinya apa? Pendapatan, belanja, pembiayaan. Jadi jurnalnya ya itu aja ya, jurnal pendapatan, belanja, pembiayaan. Ya, ditambah jurnal anggaran mungkin ya. Jadi jurnal anggaran ini kan sebetulnya opsional. Nah, kemudian SAK, sistem akuntansi keuangan ini berbasis akrual ya atau jurnal akrual ya. Ini akan menghasilkan LO neraca ya. Jadi di sini akunnya yang kita catat ya pasti akun-akun LO dan akun-akun neraca. Pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas. Ya. Termasuk juga transaksi resiprokal. Ya, di dalam LO ya. Di sini cuma pendapatan dan beban ya. Kok nggak ada pembiayaannya di LO? Nggak ada. Karena yang dimasukkan di LO itu kan hanya pendapatan dan beban. Pembiayaan itu kan bukan pendapatan, saya bilang tadi. Ya, penerimaan pembiayaan itu bukan pendapatan karena harus dibayar kembali. Pengeluaran pembiayaan juga bukan beban karena akan diterima kembali. Itu bisa diterima kembali. Ya. Ini. Ya, kita lihat jurnal standarnya, jurnal anggaran dulu ya. Pada dasarnya sama kayak jurnal anggaran di SKPD, estimasi pendapatan di debit. Nah, cuma bedanya di sini ada estimasi penerimaan pembiayaan juga di debit. Lalu apropriasi belanja di kredit. Nah, di sini bedanya ada apropriasi pengeluaran pembiayaan di sisi kredit. Karena kan sifatnya kan kayak belanja juga sebetulnya pengeluaran kan pada dasarnya gitu ya. Lalu nanti selisihnya catat ke estimasi perubahan saldo. Nah, di sini estimasi perubahan saldonya di kredit nih ya. Ini surplus apa defisit nih silpanya? Surplus, Pak. Ya, ini saya ambil diskusi biar nggak cuman denger ya, biar nggak ngantuk. Surplus apa defisit? Surplus, Pak.
Surplus. Oke, ya. Nah, ini pendapatan lebih gede dari belanja sehingga untuk menyeimbangkan estimasi perubahan saldo di kredit. Ada kemungkinan nggak anggaran PPKD ini defisit sehingga estimasi perubahan saldonya nanti di debit? Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Kalau di SKPD kan mungkin aja. Justru di SKP itu kebanyakan defisit malah. Gimana? Izin Pak. Kalau secara logika tidak mungkin defisit karena yang keluar kalau tidak ada pemasukan itu nggak bisa keluar Pak. Jadi artinya uang yang keluar itu harus ada yang masuk dulu. Seperti itu Pak. Makasih. Maaf kalau salah. Ya. Jadi SKPD itu kan cost center ya, secara umum cost center. Coba lihat di pusat. KL itu kan secara umum cost center. Pasti anggaran KL itu defisit secara umum. Yang surplus itu paling Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai. Pendapatannya lebih gede. Yang muncul di APBN itu kan pendapatan perpajakan. Siapa yang mencatat pendapatan perpajakan? Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai. Ya. Kementerian yang lainnya pasti defisit. Ya, jadi memang di pemerintahan itu secara umum kan pelayanan, cost center dia. Tapi tentu harus ada unit-unit yang pencari dana, gitu. Ya. Nah, PPKD selaku BUD ini adalah istilahnya pengumpul dana APBD terbesar. Ya, yang mencatat pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pusat itu siapa? PPKD. Dan pendapatan transfer itu sampai saat ini secara umum bagi Pemda itu merupakan komponen pendapatan terbesar di antara pendapatan yang lain. Sehingga masih menjadi andalan. Ini untuk apa? Ya untuk menutup defisit di SKPD tadi, ya. Itu karena SKPD kan nggak mungkin bisa menutup defisitnya sendiri. Ditutupnya oleh siapa? Ya oleh BUD. Oleh karena itu anggaran si BUD ini nggak boleh defisit, ya, harus surplus. Estimasi salnya itu harus gemuk gitu loh, supaya bisa menutup defisitnya di SKPD. Ya, logikanya begitu. Jadi saya berpendapat bahwa jurnal standar ini bisa dipastikan akun estimasi perubahan salnya mesti dikredit dalam arti anggaran penerimaannya ini yang didebet ya harus lebih gede daripada anggaran pengeluarannya, ya gitu. Kemudian masuk ke jurnal standar pendapatan, ya gitu. Jadi jurnal standarnya tadi saya katakan nggak ada ya pendapatan PPKD itu yang masuk dulu ke kas di bendahara penerimaan, tapi langsungnya kas di Kasda, kas masuk ke rekening kas daerah. Jadi akunnya kas di Kasda, ya. Kreditnya pendapatan ya sesuai dengan apa namanya jenis pendapatannya apa, ya LO, ya ini yang masuk ke LO. Kemudian jurnal anggarannya atau jurnal kasnya ya sama kayak di SKPD, EPS ya, estimasi perubahan sal pada pendapatan. Nah, kalau seumpama ya ada pengakuan piutang terlebih dahulu ya. Kalau di jurnal akrual kan tentu dicatat tuh pengakuan piutang pada pendapatan. Nanti saat diterima pembayaran piutang, maka jurnal kas pada piutang pendapatan. Ya, itu.
Kemarin di ujian kan ada di UTS kemarin kan saya lihat beberapa masih bukan beberapa ya, mungkin cukup banyak juga tuh yang kejebak dengan transaksi yang itu ya, transaksi huruf E. Jurnalnya saudara piutang pada pendapatan. Kan di soal udah jelas. Piutang ini udah diakui tahun sebelumnya. Cuma karena belum diterima pembayarannya, diajukan lagi tagihan oleh Pemda ke debitur. Ya. Nah, kalau ngajuin tagihan dari piutang yang sudah dicatat, ya tentu nggak usah dibikin jurnal piutang pada pendapatan lagi. Jadi jawabannya no entry gitu. Yang itu no entry. Cukup banyak itu yang terjebak gitu. Masih bikin jurnal huruf E. Ya. Jadi harus hati-hati bahasa soalnya. Ya, namanya juga soal ujian ya. Diuji ketelitiannya. Ya. Saya apa namanya satu orang jurnalnya nggak ada. Saya tanya kan ke PJ-nya. Kelas ini bukan ya, bukan kayaknya. Ini si ini tolong tanyain ngirim jurnalnya nggak, kok nggak ada katanya gitu. Maksud saya nanya itu gini, kalau memang dia merasa sudah kirim, tapi saya terima dari BAK kok nggak ada gitu, berarti saya tinggal nagih ke BAK. Rupanya dia bilang memang dia lupa submit katanya. Tuh, ya. Jadi ya itu kan bagian dari ujian saudara ketelitian itu. Ya, saya kan cuma terima LJU itu dari BAK gitu kan. Saya bilang silakan aja coba tanyakan ke BAK boleh nggak? Orang ujiannya udah lama lewat, masa baru ngirim sekarang? Ya kan nggak mungkin juga gitu loh diterima ya. Nah, itu hati-hati ya, pastikan gitu. Semua LJU itu terkirim. Itu bagian dari ujian, saudara. Ya, masih mending kalau telat ya, masih diterima ya. Telat 1 menit, telat 2 menit, 5 menit, itu masih mending. Ini udah berminggu-minggu lewat, saya pula yang nanyain. Kalau nggak saya nggak nanyain, dia juga nggak inget kali itu. Ya, aduh, sayang sekali itu. Ya. 30 poin melayang kan, jurnal itu nilainya 30 poin kemarin kan. Ya. Itu bagian dari manajemen waktu juga, saudara. Ya, kalau terburu-buru biasanya suka ada ya, suka ada aja yang lupa ketinggalan gitu ya. Tuh. Oke, jadi kalau di jurnal kas pada saat di akrual mengakui utang tentu di jurnal kas no entry. Ya, jurnal kasnya baru akan mencatat kalau Pemdanya sudah menerima kas. Ya, karena jurnal kas tidak mengakui utang, dia mengakui pendapatannya saat kasnya diterima. Ya pada saat menerima kas ini di jurnal kas baru mengakui pendapatan dengan jurnal seperti ini. EPS pada pendapatan. Ya. Ini contoh pakai angka PPKD menerima DAU dan DAK di rekening Kasda masing-masing 7 miliar 3 miliar. Bagaimana jurnalnya? Nah, seperti ini. Kasti Kasda, pendapatan DAU, pendapatan DAK, LO, ya. Estimasi perubahan sal, pendapatan DAU, DAK, sama ya. Jumlahnya sama. Kecuali debitnya estimasi perubahan sal di jurnal kas. Nah, kalau misalnya ada pengakuan piutang, ya piutang dulu. Piutang pada pendapatan ke jurnal anggaran, no entry. Ya, ada pertanyaan dulu mungkin untuk akuntansi pendapatan. Silakan kalau ada.
Nggak ada? Sepertinya belum, Pak. Belum, oke. Kita lanjut saja dulu ya ke belanja. Ini transaksi belanja yang mungkin terjadi di PPKD. Ya, hanya belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Ya, belanja bunga, subsidi hibah, bansos bagi hasil bantuan keuangan, belanja terduga. Ya, kalau kita lihat di Permendagri yang baru ya, ada kemungkinan juga ya salah satu dari belanja ini dianggarkan di SKPD. Ya, mungkin belanja bansos, belanja bunga juga mungkin di SKPD yang berstatus Badan Layanan Umum. Karena yang BLU ini kan lebih fleksibel ya. Dia bisa menarik pinjaman, tapi terbatas kayaknya masih pinjaman jangka pendek sih kayaknya ya. Kalau jangka panjang harus melalui Pemda, nggak bisa langsung satker itu. Kayaknya untuk menutup kekurangan likuiditas gitu ya. Investasi juga bisa ya, satker BLUD lah, kalau di Pemda BLUD nyebutnya ya, Badan Layanan Umum Daerah. Tetapi sebatas investasi jangka pendek. Ya, kecuali kalau satker BLU itu memang dia apa namanya nih, tugasnya adalah di bidang investasi gitu ya, bisa aja ada penyertaan modal jangka panjang. Ya, pada dasarnya ini kayak mengakui belanja dan beban di SKPD aja ya. Jadi kan LS ya umumnya ya, ketika SP2 DLS terbit, beban pada kas di Kasda gitu. Kalau di jurnal anggaran atau jurnal kas, belanja pada EPS gitu. Tapi di jurnal akrual ini kan memungkinkan adanya pengakuan utang beban ya. Meskipun mungkin jarang ya di PPKD pengakuan utang beban. Ya. Contoh belanja subsidi 350 juta. Udah SP2D. Ya, jurnalnya begini. Ya. Bisa saja misalnya SP2D-nya itu untuk pembayaran utang beban. Ya, sebelumnya kan sebelum keluar SP2D pembayaran utang beban, sebelumnya kan pasti akan di jurnal beban, misalnya beban subsidi pada utang beban subsidi. Nanti begitu terbit SP2D-nya, maka jurnalnya tinggal dibalik aja. Debetnya utang, ya utang beban pada kas di Kasda. Ya, itu kalau di awal tahun tidak membuat ayat jurnal pembalik. Ya, gitu. Sedangkan jurnal kasnya seperti biasa, dia mencatat belanja saat kasnya dibayarkan dari rekening Kasda. Berikutnya pembiayaan. Ya. Contoh, ingat ya, pembiayaan itu kalau di awalnya dia dianggarkan di pos penerimaan pembiayaan, maka nanti di tahun berikutnya itu pasti dia dianggarkan di pos yang sebaliknya. Ya, jadi kalau dia akan dianggarkan di pos pengeluaran. Contoh atau dan begitu juga sebaliknya. Kalau di awal dianggarkan di pos pengeluaran, nanti berikutnya akan di penerimaan. Contoh misalnya nih, penyertaan modal. Penyertaan modal ini kan merealisasikan investasinya, dia harus di pos pengeluaran pembiayaan. Ya. Nah, kalau jurnal akrualnya ini kan pembiayaan itu kan aset ya, investasi kan, investasi jangka panjang itu aset, jadi bukan beban, investasi jangka panjang pada kas di Kasda. Jurnal kas penyertaan modal ya pada estimasi perubahan sal. Nah, penyertaan modal ini kan jangka panjang permanen biasanya ya. Suatu saat bisa saja investasi atau penyertaan modal Pemda ini dijual ya ke pihak lain atau diprivatisasi istilahnya, diprivatisasi. Jadi Pemda punya BUMD ya, diprivatisasi oleh Pemda ini.
Nah, sebelum Pemda memprivatisasi atau menjual penyertaan modalnya, dia harus menganggarkan terlebih dahulu di APBD. Dalam arti minta persetujuan DPRD kan gitu. Dengan menganggarkan di APBD di pos mana? Pos penerimaan pembiayaan. Gitu. Maka itu definisi pembiayaan kan apabila penerimaan pembiayaan maka penerimaan ini akan diterima kembali gitu loh. Penerimaannya akan dibayar kembali. Jadi kalau kita awalnya menerima, contohnya penerimaan pinjaman. Suatu saat nanti kita kan harus membalikin nih, harus membayar kembali dari pokok pinjaman ini. Nah, sebelum kita membayar pokok pinjaman ini harus dianggarkan terlebih dahulu di mana? Di pos pengeluaran pembiayaan. Kemarin waktu kita mau menarik pinjaman dianggarkan dulu di pos penerimaan pembiayaan sebagai penerimaan pinjaman. Kemudian saatnya jatuh tempo utang kita mau membayar dianggarkan dulu di pos pengeluaran pembiayaan. Nama akunnya apa? Pembayaran pokok pinjaman. Jadi dia bolak-balik di pengeluaran pembiayaan. Demikian sebaliknya kayak penyertaan modal ya, kalau awalnya di pengeluaran pembiayaan nanti kita bisa menjual ya penyertaan modal ini sehingga nanti akan masuk ke penerimaan pembiayaan ya bolak-balik. Tadi pengeluaran pembiayaan, sekarang contoh penerimaan pembiayaan, penerimaan pinjaman nih ya. Jumlah akrualnya diakui utang, kas dikasih pada utang. Ya, jumlah anggaran pinjaman dalam negeri, nama akunnya. Ya, tergantung di basnya nanti nama akunnya apa yang digunakan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir transaksi resiprokal atau yang di akuntansi konsolidator ya. Ya, jadi yang ilustrasi yang sebelumnya ya akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan itu akuntansi si PPKD sendiri. Nah, sekarang akuntansi untuk transaksi antara PPKD dan SKPD ya secara resiprokal. Jadi saudara simpel aja, sebetulnya jurnal yang dibuat oleh PPKD itu saudara ya, itu hanya mencatat kas di kas daerahnya, apakah dia menerima ya atau mengeluarkan. Ya, ini contoh dulu untuk penerimaan misalnya. Di kas daerah itu bisa menerima apa dari bisa menerima setoran sisa UP, sisa TU ya dari SKPD ya. Itu jurnal standarnya sama ya. Debitnya kas di Kasda, kreditnya RKSK PD. Gitu. Jadi yang dikredit itu nggak perlu mencatat aja udah. Ya. Nah, cuman ini dalam prakteknya ini kan SKPD ini KPD-nya. Misalnya ada setoran pendapatan dari Dinas Perhubungan. Maka jurnalnya kas dikasih pada RK Dinas Perhubungan. Ya, ditulis nama SKPD-nya Dinas Perhubungan. Bukan cuma RK SKPD gitu aja. Tapi ditulis nama dinasnya. Kalau RKPPKD ya udah RKPPKD aja karena PPKD cuma satu gitu kan. Di Pemda PPKD cuma satu. Tapi kalau SKPD banyak. Jadi untuk membedakan ini setoran dari SKPD mana, ya udah ditulis aja nama SKPD-nya. Kalau Dinas Perhubungan tulis RK Dinas Perhubungan. Kalau setoran dari Dinas Perdagangan ya udah tulis RK Dinas Perdagangan ya dan seterusnya. Nah, jurnal anggaran no entry saudara. Ya. Meskipun transaksi ini adalah setoran pendapatan dari SKPD. PPKD hanya nyatet jurnal akrualnya yaitu kas dikasih pada RK SKPD. Ya, karena PPKD tidak mencatat lagi pendapatan SKPD, ya. Yang mencatat pendapatan SKPD ya SKPD-nya sendiri. Ya, sementara PPKD hanya mencatat transaksi penerimaan kasnya
Kasdi-Kasda udah akun resiprokalnya apa? RKSKPD gitu. Karena yang melaporkan pendapatannya kan SKPD, ya. Ini transaksi resiprokal ya antara PPKD dan SKPD. Ya, jangan bingung dengan transaksi pendapatan yang sebelumnya. Kalau itu kan memang transaksi pendapatan PPKD sendiri dengan pihak luar, bukan dengan SKPD. PPKD menerima transfer dari pemerintah pusat. Ya, berarti jumlahnya kas di kasda pada pendapatan. Itu bukan transaksi resiprokal dengan SKPD. Sebaliknya kalau pengeluaran dari rekening kasda, apakah itu SP2 dengan bukti SP2 DUP, GU, TU, LS, jurnalnya sama. Dia hanya mencatat kas di kasdanya aja di kredit. Debitnya udah akun penyeimbang RKSKPD, akun resiprokal. Mau buktinya SP2 DUP, GU, TU, LS, jurnalnya sama begini. RKSKPD pada kas di kasda. Gitu ya. Kalau jurnal yang dibuat oleh SKPD tentu berbeda ya. Ketika SKPD menerima SP2 DUP ya, itu kan jurnalnya kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Nah, berbeda nih. Berbeda lagi kalau misalnya menerima SP2 DLS yang dicatat oleh SKPD, ya debitnya bukan kas di bendahara pengeluaran tapi apa? Langsung beban, ya kan, beban pada RK PPKD itu. Tapi dari view-nya si PPKD ya transaksi SP2 DUP, GU, TU, LS jurnalnya sama. Dia hanya concern ini pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas dari kasda berarti akun kas di kasda di kredit. Gitu kan? Terus debitnya apa? Akun resiprokal aja, RKSKPD. Karena nanti yang mencatat apakah itu uang persediaan, GU, TU atau belanja LS, itu si SKPD-nya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jumlahnya sama seperti ini. Ya. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin Zoom-nya bisa sampai dulu sini saja dulu ya. Sementara saudara untuk mengisi waktu, kan masih ada sisa waktu ya. Saudara pelajari ilustrasi siklus akuntansi di PPKD di bab 6. Sudah ada ilustrasi yang pakai soal di bab 6 ya. Jadi ada neraca awal di situ, neraca awal PPKD, anggaran PPKD, transaksi PPKD setahun, bagaimana jurnalnya hingga menyusun laporan keuangan ya. Terus silakan baca untuk PR-nya, kumpul minggu depan sebelum masuk perkuliahan minggu depan, nanti dikumpul di LMS. Saudara kerjakan dulu soal pertanyaan ya, belum soal problem ya. Soal pertanyaannya ada tuh, kalau nggak salah ada 5 pertanyaan apa ya. Dicek aja nanti di bab 6. Oke, gitu ya. Silakan sebelum Zoom-nya diakhiri barangkali ada pertanyaan dulu.